wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama bil ijtihad walladzi anqadana min dzulmatil wal istidad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu samad alladzi lam yalid wa lam yulad walladzi lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rasulul karimul ladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili a'udzu billahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Ibu, bapak-bapak rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga di sore malam hari ini kita bisa berwajah di masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tanggal 6 Muharram hari ini, sehingga usia kita sudah berkurang 1 tahun. Pertanyaannya adalah, tahun kemarin apa yang telah kita lakukan, dan kemudian tahun ini apa yang akan kita lakukan. Karena itulah maka saya mengambil tema yang sebetulnya sederhana, tapi ada tiga komponen pokok yang kita bicarakan, dan insya Allah nanti selesai sekitar jam 11. Spiritualisasi, sebetulnya spiritualitas, tapi karena dalam proses tahun baru untuk mapak masa depan yang lebih baik, maka ada satu proses, sehingga spiritualisasi, spirit, semangat kita untuk bangkit memapak masa depan yang lebih baik. Mujahid. Nah, kajian kita nanti ada 3 komponen. Yang kedua adalah mujahid. Sebetulnya itu tidak akan terlepas dari masalah mujahid. Yang ketiga adalah Rabbani. Karena itulah maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa ada kaitannya dengan permasalahan menjadikan seorang yang mujahid itu. Sekian bagian kecil daripada aspek itu ada 4 hal pokok. 4 hal yang perlu kita kembangkan di dalam diri kita untuk kita jadikan sambung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah yang saya mungkin istilahkan nampung Universitas Muhammadiyah Jember. Karena ketika waktu saya dulu menjadi diamanati untuk PS1 membentuk salah satunya kalimat ini, yaitu tentang apa knowledge dan morality. Itu tentu saja tidak terlalu sulit untuk kita kaji karena perguruan tinggi dan kita pada hakikatnya sama. Jadi knowledge dan morality adalah sebagai, mungkin kalau kita kaji di Al-Quran itu banyak kalimat ulul albab, walaupun pengertiannya sangat luas, wa akhlak. Ini menjadi 2 komponen yang menjadi suatu dasar kehidupan kita. Ketika itu bisa kita lakukan, maka akan secara bertahap saja menjadi seorang yang memiliki
kesolehan personal. Kemudian yang kedua adalah civilization. Civilization itu madani, peradaban, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu adalah dalam rangka membangun sebuah peradaban. Kalau peradaban itu sudah menjadi Islam semuanya, tidak perlu ditanyakan lagi apa yang harus kita lakukan. Akan selesai di sini. Karena itulah maka ini menjadi al-khadarah atau peradaban tadi. Kalau ini kemudian kita jadikan suatu sarana kehidupan melengkapi dari kesolehan personal, maka akan melahirkan kesolehan sosial. Dua dimensi hidup ini pasti dua aspek itu yang sangat penting bagi kita sekalian. Karena itulah maka yang ketiga adalah apa yang kita sebut dengan keterikatan kita kepada hukum syariat. Karena itulah maka kehidupan yang dilandaskan pada hukum yang benar yang bagi kita adalah Islam itu, maka akan membangun sebuah karakter building. Tiga dimensi pokok ini menjadikan suatu kehidupan manakala sudah kita lakukan dalam bentuk apa istilah sederhananya adalah tazkiyatun nafs, apa pembinaan karakter. Karena manusia yang punya karakter tidak mudah tergoyahkan dengan apapun, apalagi situasi sekarang banyak orang yang berbicara tentang tadi disebutkan kepalsuan, tapi juga apakah itu akan selesai di situ? Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itulah maka ini sebuah suatu permasalahan kepada kita sekalian agar kita menjadikan tiga komponen jadi satu kesatuan itu tadi ada beberapa hal pokok. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kama arsalna minkum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ada satu lagi yang menjadi suatu aspek kehidupan kita yang nanti akan kita bahas ini. Laqad manallahu 'alal mu'minina rasulan min anfusihim dan seterusnya. Karena lanjutannya itu bersama dengan yang saya bacakan di depan tadi. Komponen pertama kalau kita ingin membangun personality, yaitu akan membangun insanul kamil, yang tiga komponen saya sebutkan di depan tadi, itu adalah yang pertama kita harus senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Laqad manallahu, memandikan hikmah. Tanpa karunia, tanpa hikmah, dan sekaligus sebagai tujuan hidup kita selalu berhadapan dengan masalah nikmat Allah ini, maka dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, selalu kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, kama arsalna fikum rasulan minkum al-ayat, ini memberikan satu dimensi bahwa dalam rangka untuk mencari hikmah itu tadi harus ittiba rasul. Tidak ada jalan lain kecuali ittiba rasul. Karena ketika kita telah menyimpang dari ittiba itu, maka membaca syahadatan kita telah pudar. Karena itu substansi pokok disebutkan dengan istilah Muhammadiyah dari aspek bahasa, Maka barang siapa yang tidak mengaku dirinya Muhammadiyah, dia kafir. Kenapa? Karena pintu masuk menjadi seorang muslim itu adalah asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dari aspek bahasa, saya tidak kaitkan dengan yang lainnya. Tapi yang lainnya boleh dikaitkan juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini cukup lumayan bagi kita sekalian. Karena setelah itu kalimatnya kan yatlu alaihim ayatin wa yaqihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah wa yu'allimuhum ma lam takun ta'lamun. Wa in kanu ya. Dan berikutnya ini kaitannya ini. Ketika sudah kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yu'allimuhum yatlu alaikum ayatina. Ini berikan bahwa Allah menugaskan pada Rasul agar Rasul itu memberikan kita ittiba itu tadi, kita ikuti jejaknya itu tadi, adalah agar menyampaikan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu apa? Ada dua dimensi ayat Allah. Ayat yang disebut ayat kauniyah dan ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat ketetapan yang sudah pasti itu Quran, Sunnah, dan yang lain-lainnya terkait dengan itu semua. Kemudian yang kedua, ayat kauniyah. Kalau bos kita ini ahli ekonomi, karena maka rumahnya tingkat. Kalau saya ahli pertanian, kenapa di pertanian saya tidak mampu dihukum? Karena saya tidak senang hukum. Dihukum tidak senang. Nah, di pertanian itu peran utamanya kan menghidupkan orang. Kalau bapak-bapak tidak pindah orang pertanian mati semua, tuh. Karena itulah maka saya pilih pertanian daripada hukum tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah itu apa? Tidak cukup dalam rangka untuk orang yang bisa menangkap ayat-ayat Allah itu tidak bisa kalau tidak sehat akalnya. Oleh karena itulah maka konsep yang ketiga tadi adalah tarbiyatul akliyah. Tempa akalmu baik dengan cara formal ataupun tidak formal. Seperti contoh yang sederhana ini, insya Allah menjadi bagian daripada ta'limul ilmu. Mempelajari ilmu pengetahuan itu wajib mutlak. Karena pertama kali Allah menurunkan ayat pun Iqra. Baca. Nah, ini permasalahan penting. Tetapi tidak cukup tarbiyatul aqliyah saja. Harus ada wajib yakin. Apa yang harus kita tempat? Yaitu hati nurani kita. Dengan iman, takwa tadi sudah disebutkan. Karena itulah maka dari sini aspeknya adalah tarbiyatul qalbiyah. Spiritualitas. Baru kemudian akal dan hati nurani diapakan ini? Diisi dengan apa itu? Kalimatnya adalah wa ya'alul kitaba wal hikmah. Wa ya'alul kitaba wal hikmah. Substansi pokoknya adalah nilai-nilai yang tertuang dalam Al-Quran, Al-Kitab dan Al-Hikmah As-Sunnah itu kaji. Setelah kita tahu tentang nilai-nilai di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu, transformasikan nilai-nilai itu ke dalam jiwa diri kita, ke dalam akal kita, sehingga pola pikir kita Quran dan Sunnah, pola tindakan kita, pola semangat kita dan seterusnya semuanya dilandasi oleh Quran dan Sunnah. Akan selesai semuanya. Karena itulah maka ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Itu yang kelima, transformasi nilai. Yang keenam, kaitannya dengan permasalahan yang hubungannya dengan itu. Ayat terakhir lagi sebutkan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin.
khati'in. Allah telah mentakdirkan sebagian besar manusia itu adalah zalim. Karena itulah maka tugas yang paling mendasar dari kita adalah bagaimana kita bisa melakukan reformasi diri, melakukan perubahan dari suatu keadaan yang zalim tadi menjadi keadaan yang islami. Tentu saja itu menjadi sarana kehidupan kita. Tidak mungkin kita terlepas dari permasalahan itu. Baru kemudian yang berikutnya, yang ke-7 ya. Wa ya'lamu kitabal ilma wa ya'lamu ma lam takunu ta'lamun. Kita dituntut untuk mencari terus menerus apa saja yang belum kamu ketahui. Maka cari itu semua. Artinya apa? Orang Islam itu harus selalu terus mencari dan mencari. Tidak boleh diam diri. Proaktif. Ini menjadi kunci dasar dalam kehidupan kita sehingga kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada orang lain. Ini baru tahap personality. Apa itu? Hubungannya dengan kesolehan personality tadi. Nah, untuk kesolehan sosialnya bagaimana? Tadi di mukadimah sudah saya bacakan salah satu ayat. Ya, ayatnya tadi dari surat ke-12, surat Yusuf ayat 108. Jadi dari situ sudah berbunyi kul hadhihi sabili Allah ala basiratin. Kalau dari aspek ini, jadi baru satu aspek ya. Kul hadhihi sabili ala Kul hadhihi sabili ala apa ini? Kul hadhihi sabili adu ila Allahi ala basiratin wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ini ada banyak aspek juga. Nah, itulah yang akan mendirikan diri kita menyesuaikan antara kesolehan personal dengan kesolehan sosial. Saya tidak bahas itu secara lebih detail, tapi substansinya adalah pemaduan antara itu semua. Nah, sekarang kepada Rabbani. Pemberdayaan insanul kamil itu salah satu aspeknya adalah istilah yang disebutkan dengan istilah sederhananya begini. The personalities of profesional. Nanti akan kita kaji satu persatu di sini. Apa yang bisa kita lakukan di dalam menentukan kehidupan kita untuk melakukan kehidupan yang itu? Maka sederhana, Rasulullah itu menyatakan dalam satu hadisnya, kali potongan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'ti zakat wa tasilur rahim. Walaupun kalimat ini sederhana, pendek maksud saya, tetapi substansinya sangat meluas dan itulah kehidupan manusia. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Kunci pokok pertama, jangan menyekutukannya dengan apapun juga. Konsep yang kedua dalam rangka ibadah kepada Allah dalam permintaan umum, sholat. Waktu kimus sholat, tegakkan sholat. Menegakkan sholat itu bukan hanya sekedar kita membaca ayat-ayat sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan sholat itu, tetapi istilahnya begini, Tobo hati kulimo bernani moco Quran angen-angen sama nami kaping pindho sholat wongi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping pate dikir wengi ingkang suwe
insya Allah ta'ala nyabradari. Kan kalimatnya pendek, tapi menentukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu maka saya tidak jelaskan tentang sholatnya karena itu luas sekali. Kebetulan begini, kalau hari Senin dan Kamis subuh itu saya diamanati untuk mengisi ya semacam ini di Masjid Ar-Rahmah Padepokan Tanah Suci. Kalau Rabu subuh itu tafsir Quran. Nah, terkait dengan permasalahan inilah maka apa yang bisa kita lakukan dalam rangka kita menciptakan sesuatu yang robbani. Saya ambilkan dari suatu ayat ya. Maka li basarin ayut ya Allahul kitaba wal hukma wal nubuwata summa yaqulu linnasi kanu ibadali min dunillah. Tetapi kemudian jawabannya adalah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dari kalimat rabbani inilah yang kita lakukan. Siapa rabbani itu? Walaupun Rasulullah itu pemegang hukum, memberikan kenikmatan hikmah, kemudian nubuah, itu tadi ceritakan 3 komponen Rasul, saya ceritakan itu. Tapi kemudian karena ada permasalahan penting, kita dianjurkan untuk beribadah kepada selain Allah. Jawabannya sederhana, yaitu karena kamu walakin kamu robbaniyina, orang-orang yang selalu mengajarkan dan mempelajari. Karena kalau orang mengajar itu tidak pernah belajar, ya kehabisan bekal, nggak ada yang akan disampaikan. Karena itu robbani ini saya tidak sampaikan dari aspek maknawiyahnya, tapi saya ingin menyampaikan dari aspek akronim. Robbani yang pertama adalah romantis. Apa romantis itu? Romantis itu adalah suatu kerangka untuk memperjuangkan tegaknya kebenaran, keadilan. Menegakkan kebenaran itu diperlukan perjuangan. Tidak hanya sekedar kita bisa ngomong saja, tetapi bagaimana ini bisa dilakukan dengan baik, dengan benar. Maka kemudian dari situlah akan menanamkan suatu komitmen jati diri seseorang, yang kemudian dengan jati diri itu dia akan menjadi teguh pendirian. Tetapi seorang harmonis itu, seorang romantis itu luas dalam penampilan. Jadi jangan kemudian ada orang katakan melakukan sesuatu yang menurut kita tidak benar atau kurang benar, nah langsung dibid'ahkan. Orang dibid'ahkan. Padahal Rasul saja tidak pernah membid'ahkan seseorang kecuali memberikan nominasi. Namanya bid'ah itu ini dan seterusnya. Nah, kalau itu kita lakukan, insya Allah kita tidak akan dikucilkan oleh orang lain yang kebetulan tidak sama pahamnya dengan kita. Tetapi kita mempunyai tugas agar semua orang sepaham dengan kita. Teguh dalam pendirian, tapi luas dalam penampilan. Itu romantis. Karena itulah maka ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana? Walau tentu kalimat itu sederhana, tapi kan perlu kita perjuangkan untuk itu semua. Yang kedua, observance. Kalau kemudian kita kaitkan masalah apa sebenarnya itu, observance itu adalah
ketaatan kepada hukum. Subhanallah jajat begitu. Oleh karena itulah maka kita dianjurkan agar selalu mengikuti. Coba gambaran tahun 1982 ada konsep di Indonesia yang disebut dengan apa? Azas tunggal. Dengan azas tunggal itu ada kelompok tertentu yang belum ditetuskan saja, belum dipastikan saja sudah mendorong agar dilakukan. Tetapi ada yang menolak total, tidak mau itu. Tapi ada yang sebagian menolak, sebagian menerima. Saya akan sebutkan saja. Yang menolak total, yang menerima tidak saya sebutkan. Yang menolak total itu PII, Pelajar Islam Indonesia. Sehingga PII kemudian dianggap dibekukan. Setelah ada reformasi barulah menghidupkan diri lagi. Hari ini anak 13 pergi ke Lurah Kediri melakukan kaderisasi basic dan intermediate. Itu menolak total. Kemudian yang sebagian menolak, sebagian menerima HMI. Maka muncullah HMI Dipo dan HMI MPO. Yang MPO itu menolak total sampai sidang muktamar atau kongres di Medan. Pertikaian itu sampai namanya meja hancur. Karena satu mempertahankan tetap berasas Islam, yang satu sesuaikan dengan kepentingan negara. Maka pecah menjadi itu lagi Dipo itu kantornya kantornya HMI di Jakarta itu di Jalan Diponegoro. Maka disebut Dipo. Kalau MPO itu pusatnya di Jogja. Banyak teman-teman kita di Jember ini yang juga tujuannya. Tapi ketika ada reformasi kemudian kembali lagi menjadi sana. Ini sekedar contoh. Karena itulah maka mengikuti jejak itu, seperti kalau Muhammadiyah misalnya, oke dirubah, maka azasnya menjadi Pancasila, tapi dituliskan di situ akidah Islam. Di anggaran rumah tangga, anggaran dasarnya dirubah seperti ini, menyesuaikan untuk kepentingan itu, tapi tidak merubah jati diri Muhammadiyah. Ini kan permasalahan bahasa politis yang harus kita kembangkan. Tapi ketika PII menolak seperti yang ada ini, kan kemudian ada gap antara yang pasukan lama tua, yang tua dengan generasi sekarang jauh sekali perbedaannya. Karena terputus sekitar 10 tahun lebih. Karena itulah maka sebagaimana sekali lagi saya katakan, kul hadhi sabila Allah basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Inilah jalanku, kata Allah. Karena itu kita harus selalu berada di jalan yang seperti ini, yaitu Islam ini. Kemudian yang ketiga adalah backbone. Backbone itu sederhananya kader. Jadi tulang punggung setiap organisasi apapun yang tidak punya kader, yang tidak punya tulang punggung, ya makin lama makin menyusut. Saya tidak tahu Al-Muttaqin ini punya pengurus remaja masjid atau tidak. Kalau tidak berarti pimpin dari wong tua kabeh. Kan sederhana. Padahal itu hati-hati kita ini luar biasa. Nah, itu kalau kemudian diberikan tugas, setiap tugas diamanahkan kepada orang-orang itu adalah proses perkaderan. Kalau anak misalnya tidak pernah diberi tugas, semua di tangan oleh bapak atau ibu itu, ya nanti sing jadi ya bapak dan ibu. Umur saya sekarang ini baru 37. Tapi permasalahannya adalah
selama 37 tahun di Wali itu, apa yang sudah saya perbuat? Ini pertanyaan besar. Ya, karena itulah maka backbone ini adalah ada dimensi yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah challenging, yang kedua adalah measurable. Challenge itu istilahnya perubahan, penekanan terhadap permasalahan-permasalahan. Dan di situ ada tujuan yang ingin dicapai. Karena namanya sesuatu hal yang abadi, teman itu yang dianggap teman akrab, yang paling akrab, itu pun dilarang oleh agama kita. Jangan akrab teman, nek akrab saja boleh, nek teman gak oleh. Saya pernah suatu saat itu, ya istilah kasarnya itu kelaparan. Saya ketemu sama namanya telur, Pak. Setengah kilo godhong kabeh tak pangan kabeh. Buat gula-gula kayak tren itu. Karena saking lama gak pernah makan telur. Saya dulu di Lampung tahun 65 sampai 70 itu saya hijrah ke Lampung ikut bapak dan ibu saya. Nah, itu adalah satu dimensi kehidupan yang belum pernah hijrah, belum pernah mengikuti jejak Rasul. Wah, ya, oleh karena itulah maka challenge itu pada akhirnya merupakan satu tujuan hidup yang itu harus kita tetapkan secara jelas. Karena tujuan itu menjadi jelas akan memberikan arah dalam kehidupan kita. Yang kita arahkan dalam satu perubahan itu adalah sudah jelas kemana tujuan kita hidup ini. Itu inti sarinya. Oleh karena itulah maka kita butuhkan semacam tenaga ekstra. Maka spiritualitas, spirit itu adalah al-ghirah, semangat hidup yang terus menerus, tidak pernah padam. Saya kalau setiap Ahad ketiga itu diamanati ke Ledoombo rutin jam 6 pagi sudah di sana. Saya biasanya sholat subuh di Al-Qolam itu langsung 12 ke Ledoombo. Nah, karena itulah maka kader itu sudah jelas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan itu semua adalah satu konsep Al-Qur'an yang harus kita ikuti. Harus kita jadikan satu panduan. Ada buku tentang pembinaan kader. Tinggal nggak tahu Pak Ketua Ranting sudah pernah baca buku kaderisasi itu belum? Kalau belum Muhammadiyah. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, balance. Balance itu istilahnya keseimbangan. Keseimbangan itu berarti bahwa dia adalah merupakan sebuah landasan pijakan kehidupan seseorang muslim yang akan membebaskan diri kita masing-masing ini. Kemana? Ya, dari aspek kesombongan, kemunafikan, dan seterusnya, kedzaliman. Karena harus kita lakukan perubahan ke sana. Tetapi kan harus imbangannya. Ada yang baik, ada yang jelek. Ada laki, ada perempuan. Ada indah, ada yang tidak indah, dan seterusnya. Semuanya itu ada dua dimensi yang selalu berdampingan. Maka tugas kita adalah harus bisa menseimbangkan. Hidup pada hakikatnya adalah pilihan. Apakah yang kita pilih itu yang surga atau yang neraka? Karena hidup pilihan itu hanya ada dua, hanya dua.
Tidak ada aku gak iso surga, wong saya ilmu saya masih seperti ini. Tapi aku gak neraka, neng antara surga dan neraka saja. Tidak ada itu. Iya, tidak ada. Kuncinya sederhana. Siapa yang akan masuk surga? Hanya satu kalimat sederhana. La ilaha illallah. Masuk surga Pak, pasti. Soal di neraka dulu itu proses saja. Ya, karena itulah maka permasalahan ini menjadi suatu hal sangat mendasar. Bagaimana tadi sudah sebutkan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yu'allimukum wa yu'allimukum kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu adalah salah di antaranya menanamkan satu proses ke istilahnya adalah balance, keseimbangan. Baru kemudian yang kelima adalah evolution. Pembersihan dan penyucian. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Allah mentakdirkan Rasulullah Muhammad itu seorang yang ummi, tidak bisa baca, sampai disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril datang itu, Rasul jawabannya, aku ra iso maca. Ulang lagi sama Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi, dan seterusnya itu 5 ayat itu jawabannya tetap aku ra iso maca. Artinya apa? Dipaksa waca men Iqra bismi rabbikal ladzi, baru itulah Rasul membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita kaji ini saja panjang juga. Tapi substansi dasarnya adalah bahwa kenapa kok Allah mentakdirkan Rasul sebagai orang yang ummi? Kenapa? Saya yakin bahwa itu tidak sia-sia apa yang disampaikan Allah. Apakah kemudian Rasulullah itu tidak mau belajar? Rasulullah itu seorang manusia yang sangat amat cerdas. Tapi memang selamanya itu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan seluruhnya itu adalah di bawah bimbingan Allah dari hati nuraninya dia. Tanpa ada dari buku-buku siapa saja itu tidak ada. Apa dari Avicena, apa dari mana, tidak ada. Ya, oleh karena itulah maka kemudian apa yang disampaikan oleh Rasul itu murni dari Rasul dan bimbingan Allah. Oleh karena itu maka tugas utama kita dalam rangka untuk menjadikan diri kita menjadi seorang yang balance itu adalah apa? Memurnikan ajaran Islam dan diimbangi dengan modernisasi. Antara purification dan modernisation itu suatu hal yang terkait dengan permasalahan antara spiritualitas dan muamalah. Dua dimensi pokok tetap harus kita lakukan dengan kaitannya dengan masalah itu. Oleh karena itu maka penyucian itu diantaranya yang paling mendasar adalah sucikan Islam dari pengaruh yang selain dari ajaran Islam. Itu aja akan menjadi sangat luas. Oleh karena itulah maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ini kalau kita terjemahkan juga menjadi sangat amat luas. Tapi sampai di situ saja. Yang ke-6, neatness. Neatness itu kerapian dan sekaligus juga kebersihan. Tuntutan kita sebagai orang muslim itu harus rapi dan bersih. Coba
tapi mungkin saya ini, kalau bapak yang lain tidak. Menganggap istri itu pembantu, belanja istri, masak istri, ngepel rumah istri, dan seterusnya. Padahal itu semua tugas suami. Ya, tugas suami. Soal kemudian suami tidak mau melaksanakan minta orang lain dibayar oleh suami itu untuk membantu istrinya, itu kewajiban suami. Tapi kan kadang-kadang kita menganggap teko nyambut gawe, teko omah jenenge panganan ora ono, apa yang disampaikan murid-murid. Padahal namanya istri itu kerjanya Pak 24 jam. Orang tahu layanan. Kalau saya nandangi seperti apa yang dikerjakan oleh istri itu, insya Allah saya dapat. Akhirnya ya mau bareng-bareng. Kalau di Arab kan memang yang belanja ke toko itu suami, ke pasar suami, Rasul tuku lombok nang pasar. Ini kenyataan real yang ditunjukkan oleh Rasul. Oleh karena itu namanya yang buka toko di pasar-pasar itu ya laki-laki. Nah, karena itulah maka masalah ini rapi dan bersih itu menjadi salah satu sokok guru dari kehidupan kita bersama ini. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kesolehan personal dan kesolehan sosial akan bisa terwujud. Bapak yang dirahmati Allah, karena ibunya sudah mulai habis, jadi tidak saya sebut. Itulah yang menjadi satu konsep dasar bahwa semua hal itu harus kita lakukan dengan satu konsep-konsep tertentu dalam rangka untuk memapat 1447 Hijriah ini khususnya. Ya ada satu 4 komponen itu ya: persiapan, manajemen, sarana prasarana, kemudian evaluasi. Nah, apakah kita pernah melakukan evaluasi pada diri kita? Sebenarnya apa yang sudah kita lakukan ini? Ya, karena itulah maka itu yang pertama. Yang ketujuh adalah ideologi strategy. Ideologi strategy itu adalah satu perjuangan ideologi. Saat ini anak-anak kita terutama itu sudah tidak lagi punya ideologi tertentu yang tertanam di dalam dirinya. Tetapi kalau sekolah tuntutannya adalah full day. Tidak ada waktu mereka untuk belajar bersama, bermain bersama. Kalau saya dulu dakon, bal-balan, masih ada waktu. Kasti, saya itu selalu kasti. Yang ada futsal. Nah, dan seterusnya. Tapi kan itu perkembangan yang terus-menerus yang itu menjadikan satu penyatuan antara individu-individu dengan individu yang lain, bersosial di situ. Karena bagi mereka yang tidak pernah berhadapan bersama-sama, maka biasanya menganggap kalau tidak ada aku tidak akan bisa jadi seperti ini. Dan itu pada umumnya seperti itu. Tapi kalau kemudian sering bergaul dan seterusnya, karena itu maka sekarang yang sulit itu bukan muridnya, tapi gurunya. Di laporan itu, ini Pak, laporan tentang keberhasilan seorang siswa sekian, itu satu siswa. Kalau 32 siswa, ya pintu loro. Sehingga pekerjaannya guru itu nulis. Ya. Itu permasalahan yang sangat mendasar dalam diri kita. Oleh karena itulah maka tuntutan kita dalam rangka ideologi strategi ini adalah harus mempunyai wawasan yang makro, universal. Boleh kita punya spesifikasi tertentu. Saya ahli di bidang pertanian, tapi nek penganggur pari kalau bapak yang biasa di sawah, tahu
isone ngomong nandur pari ngene carane. Nandur waluh itu kaya ngene carane, tapi kok nandur dhewe ora apa. Nah, oleh karena itu maka permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar semacam ini menjadi satu hal yang menjadi prinsip dalam diri kita. Baru yang ke-8, karena ada personality profesional 8 prinsip dasar dalam menjadikan kita menjadi seorang yang robbani, yaitu yang ke-8 adalah yil. Yil itu apa? Yil itu hasil, yil itu produk. Artinya bahwa Pak Madi ini dokternya sudah cukup lama, tapi saya tidak tahu produknya apa. Apakah itu dalam bentuk buku, apakah itu dalam bentuk konsep-konsep yang lain, industri. Nah, tapi beliaunya akrab dengan orang-orang yang di utara alun-alun itu. Nah, intisarinya bahwa zil itu adalah merupakan salah satu bentuk yang diamanahkan kepada seorang muslim agar orang muslim itu menjadi mukmin. Karena konsep itu dimulai dari muslim, mukmin, mukhlis, muttaqin, tingkat yang tertinggi. Kalau tidak ada tahapan seperti itu, maka berarti kita mandek, tidak berproduk, karena kuantitas dan kualitas itu menjadi satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa diputus-putus antara satu dengan yang lain. Itulah beberapa aspek pokok. Oleh karena itu maka kita dalam sholat itu selalu mengatakan kepada Allah, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Itu adalah suatu proses produk yang kita berharap agar itu semua bisa kita capai. Minimal 17 kali itu kita baca dalam sholat kita. Kalau itu sholatnya hanya fardu saja, tapi insya Allah kita tidak hanya sholat fardu saja, sehingga bisa menjadi 42 rakaat. Ada sholat duha, ada sholat tulu, ada sholat habis wudhu 2 rakaat itu. Jadi setelah wudhu sholat, kemana saja kita akan berangkat, kemana saja wudhu dulu, walaupun tidak wudhu sholat. Tapi kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu berjalan dengan zikir yang paling afdal ya kalimat tadi, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Tapi di dalam perjalanan tidak pernah kita berhenti dari zikrullah. Itu konsep kehidupan yang real yang harus kita jadikan itu. Oleh karena itulah maka ada sebuah kalimat yang sederhana, bahwa dalam hal kita bisa menentukan kehidupan yang bisa menciptakan sesuatu. Penciptaan manusia itu beda dengan penciptaan Allah. Kalau Allah itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi kalau manusia itu menciptakan dari satu ada dirubah menjadi barang lain yang lebih bermanfaat. Tidak dari sesuatu yang tidak ada ke ada. Karena kita tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Sampai jin, malaikat ditugasi oleh Allah untuk kepada Adam juga waktu kali pertama diciptakan manusia. Kenapa begitu? Karena salah satu syarat bisa disembah dalam pengertian bukan menyembah seperti kepada Allah, itu karena Adam memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat dan jin. Semua barang oleh Allah berikan ilmunya kepada Adam, sehingga Adam bisa menyebutkan semuanya. Itu artinya apa? Ilmu. Oleh karena itulah maka tolabul ilmu,
Yang bagiannya adalah kaitannya dengan masalah tadi yang disebutkan ada tarbiyatul akliyah, tarbiyatul qalbiyah, dan transformasi nilai itu menjadi satu kesatuan akan menjadi seorang yang seimbang, penciptaan dirinya sebagai mempunyai kesolehan personal dan kesolehan sosial. Kemudian dia bisa menganalisis tentang segala sesuatu sebagai seorang ulul albab, sehingga dia bisa melakukan satu perbuatan yang berfungsi untuk dirinya, berfungsi untuk keluarganya, dan berfungsi untuk masyarakat sekitarnya. Kalau sudah itu terjadi, maka Rabbani menjadi salah satu kunci kehidupan yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.